Dia tentunya mempunyai cita-cita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Sebagaimana doa yang selalu dipanjatkan setelah sholat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan kepada kami di akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Di sini Rasulullah SAW bersabda bahwa ada 4 golongan, 4 macam orang yang celaka di akhirat, bukan celaka di dunia. Di dunia bisa selamat, tapi nanti di akhirat akan celaka. Anin Nabi alaihi salam annahu qala, dari Rasulullah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, alamatu syaqawati arba'atu, alamatu tanda atau ciri syaqawati iku arba'atun, tanda atau ciri orang yang celaka di akhirat itu ada 4. Yang pertama, nisyanu dzunubil madiyah. Yang pertama adalah yang melupakan dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang sudah dikerjakan, bablas angine tidak ada diingat. Artinya kita melupakan dosa-dosa yang sudah kita lupakan, itu akan celaka nanti di akhirat. Kenapa? Dosa itu ibarat cambuk yang akan mencambuk hati kita. Kalau kita tidak ingat dosa, maka dosa yang dilupakan itu, satu dosa akan menjadi satu titik yang menggumpal menjadi gede, dan itu akan membuat hati kita menjadi mati. Oleh sebab itu kita harus ingat dosa supaya hati kita itu tercambuk. Tadi saya kesiangan sholat subuh, itu harus ingat di waktu duhur itu, di waktu duhur kita ingat, waktu asar, ya Allah saya telah berdosa, tadi pagi saya sholat subuh kesiangan. Jangan sampai watanos, kalau bahasa sekarang, wajah tanpa dosa yang mengajar. Itu contoh. Apapun, misalkan dalam segi maksiat, agar kita selamat, maka kita harus ingat terhadap dosa. Harusnya diingat-ingat dosa, bukan pada saat sholat, pada saat muhasabah diri, pada saat merenung gitu kan, berdoa. Ingat dosa hari ini, hari kemarin, hari dan seterusnya, bulan ini, bulan lalu, tahun lalu, harus diingat agar menjadi cambuk kepada hati kita, supaya kita tidak celaka. Terus yang kedua, tanda orang yang celaka, wa dzikrul hasanatil madiyah. Dia itu mengingat-ingat, menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit kebaikan yang sudah dilakukan, yang sudah berlalu kebaikannya. Cil, dulu kamu kalau tidak ditolong sama saya dulu celaka, busuk karena solokan. Nah, itu kebaikan yang dulu diingat-ingat, atau dalam hati, wah dia sekarang sukses, dulu saya yang menyekolahin dia, dulu saya masih makan. Nah, itu seperti itu. Padahal di sini wala yadri akbilat hasanatu, belum tentu kebaikan yang sudah kita lakukan itu diterima oleh Allah. Tapi kita sudah mengingat-ingat, atau ingat, atau mengungkit-ungkit, ketemu dengan seseorang, wah ini baju yang saya kasih nih dulu gitu. Nah itu seperti itu. Atau kebaikan apapun,
walaupun tidak diungkapkan, tapi hati kita ingat, wah saya dulu pernah ngasih ini di sini, dulu saya pernah ngasih kebaikan ini, dulu saya pernah, itu teringat dalam hati, maka itu akan celaka. Jadi kalau kita memberikan kebaikan apapun, sudah jangan ingat, sekecil apapun akan menjadi penolong kita kalau begitu. Nah, jadi kebaikan-kebaikan yang diingat-ingat itu akan mencelakakan kita. Dua, ya. Yang ketiga, tanda orang celaka. Wa nadruhu ila man fawqahu fid dunya. Wa nadruhu, dan dia melihat, ila man fawqahu, melihat kepada seseorang ke atas, di dunia, dalam urusan dunia. Wah, Mang Jeng halus ya HP-nya Samsung, saya pengen nih melihat Mang Jeng HP-nya Samsung. Padahal HP orang yang cingit-cingit nggak dilihat. Saya HP sudah harga 3 juta. Contoh, Mang Jeng 5 juta. Saya tertarik dengan HP-nya yang 5 juta nih, biar seperti dia nih. Padahal orang di bawah kita aja ada yang masih belum punya handphone, ataupun yang HP-nya lebih murah. Gitu. Jadi urusan dunia melihat ke atas kita. Dia punya Harley Davidson, wah pengen gitu kan. Kecuali kalau kita tidak ada rasa melihat ke atas, saya membeli motor memang ya pengen aja, nggak melihat siapa-siapa. Beli mobil saya mau pengen aja, nggak melihat siapa-siapa. Atau misalkan karena kebutuhan. Ini yang melihat ke atas itu yang terbakar misalnya, wah panas, melihat ke atas masalah dunia itu akan celaka. Beli mobil panas. Terus yang keempat, tanda orang celaka itu wa nadruhu ila man hudunahu fiddin. Wa nadruhu, dan dia melihat orang huwa dunahu, ke bawah, fiddin, dalam urusan agama. Kamu kenapa gak puasa? Pulang juga gak puasa, jadi saya ikut. Kamu gak berjamaah? Pulang juga gak ikut berjamaah. Kamu gak sholat? Ya juga enggak. Jadi melihat dunia urusan, melihat ke bawah dalam hal agama. Gak usah. Kamu gak puasa? Enggak. Mesti itu juga enggak. Itu akan menjadi penyebab celaka di akhirat. Di dunia maka celaka. Tadi urusan dunia melihat ke atas nggak celaka di dunia. Silakan aja sama Allah dikasih. Masalah melihat ke bawah tentang urusan agama tidak celaka di dunia, tapi nanti di akhirat akan celaka. Ini bukan dari sahabat, bukan dari tabi'in, atau bukan dari ulama. Ini Rasulullah yang memberitahukan langsung dari Rasulullah SAW. Nah, kebalikannya, kalau yang selamat, wa alamatus sa'adati arba'atun, tanda atau ciri orang yang selamat ada 4. Yang pertama, dzikrul dzunubat al-madiyah, dia selalu ingat akan dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Itu akan selamat ya. Yang kedua, wanisyanul hasanatil madiyah, dia akan melupakan dan akan lupa setiap kebaikan yang sudah dia perbuat, baik masa lalu, masa sekarang, apalagi yang masa sudah lampau, dia tidak akan ingat. Itu akan selamat. Yang ketiga, wa nadruhu ila man fawqahu fiddin, dia akan melihat ke atas dalam urusan agama. Itu akan selamat, melihat ke atas. Kok dia bisa berjamaah terus, kok dia bisa puasa lancar, kok dia bisa melaksanakan amalan-amalan yang lain, kok kenapa saya enggak? Itu melihat ke atas dalam urusan agama. Yang keempat, wa nadruhu ila man dunahu fid dunya, melihat ke bawah dalam urusan dunia. Ya Allah, saya bersyukur sudah dikasih rezeki sini. Coba kita lihat, bayangkan banyak orang yang masih
belum beli baju bulan boro-boro gitu kan misalnya. Jangankan untuk beli baju baru, buat makan aja susah. Makanya untuk melihat dunia ke bawah itu supaya kita bersyukur. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan itu selamat dunia dan di akhirat itu, ya ini tanda supaya kita selamat. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankannya, walaupun tidak sekaligus ya Pak Acil ya, sedikit-sedikit gitu kan. Oh seperti ini ya, sedikit-sedikit. Jadi kalau tolabul ilmi itu kata guru saya, kamu belajar ngaji, berangkat untuk ngaji, belajar berangkat untuk menuntut ilmu, berangkat ke majelis taklim, jangan niatkan untuk mencari ilmu. Jangan niatkan untuk mencari ilmu, tapi niatkan untuk membersihkan hati. Direnungi, kenapa begitu dulu waktu kecil saya diajari seperti itu. Kamu kalau diniatkan mencari ilmu, hati kamu akan kotor. Bisa kotor, bisa bersih. Tapi kalau diniatkan mencari ilmu untuk membersihkan hati yang bersih, maka akan mudah diterima ilmu dan akan bermanfaat dan akan bisa dijalankan. Itu kata guru saya. Jadi kalau berangkat mengacil ke majelis taklim gitunya di Sumedang atau di sini, jangan niatkan saya mau belajar. Niatkan hati untuk bersih. Insya Allah niat hati bersih, ilmu akan dapat. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.